Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bang Tony Irawan Pratama. Kita mari bersama-sama belajar tentang tutorial otomotif lagi. Tapi kali ini kita tidak melakukan repairing atau perbaikan. Kita spesial pada video kali ini hanya membahas kenapa kendaraan kita itu kok lebih boros, sepertinya nggak sama nih dengan teman saya. Nah, bagaimana buat Anda yang penasaran kenapa sih tiba-tiba kendaraan yang bisa menjadi lebih boros? Yuk kita simak videonya berikut ini. Faktor yang pertama yang bisa menyebabkan mesin menjadi boros yang paling mudah untuk kita cek sendiri itu adalah filter udara pada kendaraan Anda. Loh, kok bisa filter udara bisa menyebabkan mesin jadi boros? Bisa, begini penjelasannya. Filter udara ini kan menyaring udara yang dari luar supaya bersih baru masuk ke mesin. Apabila filter udaranya udah kotor, maka di situ mesin akan cukup kesulitan untuk mendapatkan udara yang bersih masuk. Nah, karena mesin ini kekurangan udara bersih, maka otomatis tenaganya itu berkurang. Ketika tenaganya berkurang, maka pengemudi merasa kok kendaraannya lemot. Nah, maka dia akan makin ngegas kendaraan tersebut. Nah, ketika pengemudinya makin ngegas, maka di bospomnya tuh tuas pembuka solarnya tuh makin terbuka, sehingga menyebabkan solar yang mengalir ke arah nozzle itu lebih banyak dan menyebabkan lebih boros. Jadi kenapa filter udara itu harus rajin dicek? Itu adalah filter udara bisa menyumbang faktor keborosan mesin Anda. Jadi Anda bisa melakukan pengecekan rutin setiap ya kira-kira itu 1 minggu dipakai, itu dicek ya. Dan kalau mau rutin dibersihkan itu lebih bagus, bisa Anda cek warnanya. Kalau yang baru itu berwarna kuning, maka ketika dia kotor pasti ada warna seperti debu-debu hitam kayak gitu. Dan ada juga yang kalau baru berwarna putih atau abu-abu atau merah, biasanya di situ juga akan tampak abu-abu, tanda bahwa debu sudah tersaring di situ. Langkah berikutnya, kita untuk memeriksa kendaraan kita tuh borosnya kenapa. Yang kedua ya, kalau kendaraan kita itu tipenya solar, berbahan bakar solar, kita bisa mengecek nozzle-nya. Nozzle adalah alat yang mirip dengan injeksi. Kalau di sistem bensin injeksi, tapi kalau di sistem solar itu namanya nozzle ya, yang masih manual. Nah, nozzle ini suka ngencing atau kabutnya itu tidak bisa berkabut, dia hanya mengalir saja. Maka itu yang bisa menyebabkan kendaraan bisa menjadi lebih boros. Nah, ini kalau sulit untuk dicek sendiri, Anda bisa datang ke bengkel-bengkel yang melakukan penanganan seperti ini. Biasanya penanganan nozzle ini satu macam ya dengan pelayanan mengenai bospom atau injection pump. Jadi di situ biayanya juga cukup murah. Kalau untuk kendaraan mobil biasa seperti Panther atau juga mobil seperti L300, itu mungkin biayanya untuk pengecekan nozzle ini kisaran 150.000 ya di daerah Kediri, Blitar, Tulungagung. Untuk harga jasa itu sekitar bulan Juni 2023 hanya 150 ribuan. Nanti kalau perlu belanja, biasanya mekanik akan bilang kepada ownernya perlu perlu beli ini begitu. Jadi tidak terlalu mahal. Kalau nozzle-nya sudah dicek dan disitu ternyata hasilnya normal, hal yang bisa menyebabkan boros lagi selain nozzle dan juga filter udara di kendaraan yang berbahan bakar solar itu adalah setelan klep. Jadi setelan klep
bisa menjadi penyebab borosnya kendaraan Anda ketika setelan klep tersebut lebih rapat atau lebih renggang dari biasanya. Kalau lebih renggang, biasanya akan menyebabkan klep tersebut bekerja lebih lambat dari seharusnya, sehingga performanya tuh turun, dan karena performa yang turun, otomatis pengemudi akan lebih menggenjot lagi gasnya, dan ini yang bisa menyebabkan boros. Sementara yang model klepnya lebih rapat dari standarnya, dia akan menyebabkan kompresinya itu terlepas sebelum waktunya, sehingga tenaganya juga akan menjadi turun dan pengemudi akan menggenjot gasnya kembali sehingga menyebabkan lebih boros. Jadi klep ada kaitannya dengan boros atau iritnya mesin solar Anda. Yang berikutnya yang menyebabkan borosnya mesin atau yang keempat itu kalau kendaraan sudah menggunakan exhaust brake atau skep atau brake atau rem angin atau apa ya namanya yang lain, bisa sama saja. Itu adalah rem yang ada di kemudi itu biasanya pakai saklar, kemudian ketika diaktifkan maka knalpot akan tertutup untuk sementara sehingga mesin akan bergerak lebih pelan dan RPM-nya otomatis akan turun. Nah, ini namanya skep, brake, exhaust brake, rem angin. Nah, itu sejenis itu. Jadi ini apabila dia disetel, jadi penyetelannya itu salah, disetel menyebabkan dia itu udah ngerem duluan sebelum diaktifkan. Biasanya yang terjadi pada Mitsubishi Canter itu sering banget disetel seperti itu untuk mendapatkan suara yang ngir-ngir. Biasanya akan disetel demikian, sehingga ini bisa menghambat gas buang yang mau keluar, dan karena menghambat otomatis laju dari kendaraan ini akan sedikit tertahan, dan ini kayak percuma kita ngegas kendaraan tetapi kendaraannya ditahan gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan borosnya kendaraan Anda. Jadi ada banyak faktor. Yang pertama tadi adalah filter udara, yang kedua adalah nozzle-nya, yang ketiga adalah setelan klepnya, yang keempat adalah exhaust brake-nya. Yang pakai exhaust brake itu berpengaruh ya. Dan yang kelima adalah dari pengemudi itu sendiri. Karena pengemudi yang selalu ngegas, dia menyupir kendaraannya itu dengan pelan, kemudian ngegas pelan, kemudian ngegas tidak diayun gitu loh. Bahasanya tidak diemong gitu kalau di Jawa bilangnya. Itu menyebabkan boros karena ketika dari awal tenaganya belum naik, kemudian Anda genjot lagi gasnya, misalkan yang suka balapan dan lain-lain, itu akan menjadi lebih boros dibanding dengan pengemudi yang jalannya itu kayak mengikuti kemampuan dari kendaraan ya. Jadi ada 5 faktor yang menyebabkan borosnya mesin. Yang pertama adalah filter udara, yang kedua adalah nozzle, yang ketiga adalah setelan klep, yang keempat exhaust brake, dan yang kelima adalah pengemudi itu sendiri. Dan semoga informasi yang saya bagikan ini bisa menjadi wawasan buat Anda para pengemudi dan juga para mekanik yang masih pemula. Ini loh yang menyebabkan boros dari kendaraan solar Anda ya. Bisa dicek pada bagian itu, dan mudah-mudahan informasinya bisa membantu. Semoga kita bisa berbagi informasi kembali kepada Anda, dan buat Anda yang ingin berlangganan dengan channelnya Bang Tony Irawan Pratama bisa tekan like dan juga subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan supaya kalau Bang Tony Irawan Pratama update video, kalian itu dapat notifikasi, dan kalian bisa menonton video dengan mudah cukup dengan mengeklik notifikasinya saja. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai ketemu pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.